Orang tua juga pendeta, papa mama tuh pendeta, dan saya juga punya Alkitab baru, keluaran baru, dan banyak ayat-ayat yang dimana kok ini di sini begini, kok ini begini ya, di Alkitab lama begini, di Alkitab baru begitu. Dan semakin lama semakin mengecil Alkitab tuh gitu, semakin pendek, jadi semakin kok aneh ya bagi saya gitu. Pelajari kembali Alkitab dan membaca lagi Alkitab, dan ada satu ayat membuat saya ragu, yang membuat saya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan Allah menurunkan satu ayat dan dia merubahnya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat ngaji cerdas, saya memperkenalkan diri. Nama saya Deborah Christine Mikaelio. Saya dulu beragama Kristen, lalu saya masuk Islam karena ada satu ayat di Alkitab yang membuat saya ragu dan memilih untuk masuk Islam. Kegiatan sekarang apa, Bu? Kegiatan ibu rumah tangga. Masya Allah. Ibu masuk Islam pada tahun berapa waktu itu? Saya kurang ingat pasti, Ya. tapi kalau yang saya ingat, saya memang 2 kali masuk Islam. Saya masuk Islam, terus keluar lagi. Gimana, Bu, ceritanya? Nah, karena begini, saya masuk Islam karena pernikahan. Bukan dari hati ya, dari pernikahan saya. Setelah itu, kurangnya bimbingan, kurangnya masukan bagaimana sebagai seorang muslim yang seharusnya, dan karena perceraian juga akhirnya saya kembali masuk Kristen. Mempelajari kembali Alkitab dan membaca lagi Alkitab, dan ada satu ayat membuat saya ragu, yang membuat saya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan Allah menurunkan satu ayat dan dia merubahnya kembali. Itu membuat saya ini seperti ya keraguan lah dalam hati saya, bahwa apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan, apa yang sudah diturunkan oleh Allah, itu tidak mungkin dia merubah dengan secepat itu gitu, merubah dengan sendirinya. Karena saya yakin apa yang sudah diturunkan Tuhan itu adalah ketetapan yang terbaik untuk umat-umatnya. Yang pertama, tidak mungkin dia merubah seketika karena ada alasan yang pasti. Tuhan menurunkan satu ayat karena alasannya dia sudah tahu dari awal sampai akhir zaman. Tidak mungkin ada perubahan. Itu pemikiran saya. Membuat saya membuat saya beralih kembali ke agama Islam dari situ. Nah, kan waktu itu kan mempelajarinya kan Alkitab aja, Bu. Ya. Itu bisa mempelajari Islam itu kan mesti harusnya milih dulu agama mana yang benernya kira-kira. Itu masuk ke Islam atau pelajarin yang lain dulu atau gimana? Pernah waktu saya di Bali, saya juga banyak teman-teman orang Bali kan, orang Bali agama Hindu, mendengar cerita mereka begini begitu, dan yang membuat saya yakin ya tetap agama Islam, membuat saya yakin. Itu informasi dari mana bahwa Islam itu agama yang benar, itu dari mana? Ibu nyari atau ada teman diskusi atau Ibu nggak sengaja lihat apa gitu? Ya, karena saya melihat di video YouTube tentang Zakir Naik ya. Ya, Zakir Naik diskusi kan, dia kan selalu pertanyaan yang dilontarkan selalu dijawab dengan logika menurut saya, masuk ke logika saya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bertambah yakin. Pertanyaan-pertanyaan dari orang-orangnya membuat saya bertambah yakin kalau oh iya, ini Islam agama yang harus saya pilih gitu. Apa yang bikin Ibu makin yakin itu ada ayat atau apa gitu, apa ajaran Islamnya atau apanya? Keyakinan saya yang membuat saya sangat-sangat yakin itu cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad membelah bulan, dan sampai sekarang ada bukti nyatanya ya, membelah bulan sampai ada bukti nyatanya. Dan kalau di Al-Quran tuh banyak apa yang bukan banyak ya, saya nggak tahu ya, karena mungkin saya baru bacanya sedikit. Ayat-ayat yang membuat saya tambah meyakini gitu, tambah meyakini bahwa oh iya, Islam adalah agama yang baik
gitu. Apa yang bikin Ibu ragu banget di Alkitab tuh apa ayat yang tentang apa, Bu? Ayat tentang babi, makan yang haram. Ya, di situ kan di Perjanjian Lama ditulis bahwa makanan yang diharamkan disebutkan di situ ada binatang bertaring dan lain sebagainya dan babi. Tapi kenapa membuat saya ragu? Tapi kenapa kok orang Kristen sekarang itu menghalalkan kembali itu babi? Saya komunikasi sama adik saya, kebetulan adik saya memang pelayan gereja. Komunikasi karena ada perubahan di Perjanjian Baru. Saya berpikir di situ, kok sudah diturunkan satu ayat bahwa itu haram? Sebentar. Nih. Itu lagi dibeli sama Ii. Sebentar, lagi dibeli sama Ii. Ya, di situ ya ayat itu kenapa sudah diharamkan, kenapa Tuhan menghalalkan kembali? Itu kan sesuatu yang biasanya gini deh, saya kasih gambaran seperti ini. Seorang ibu atau seorang ayah melarang anaknya melakukan sesuatu, pasti akan terus dia larang sampai dewasa, sampai si anak ini akan berpikir, misalnya gini, mama ngelarang kamu melakukan ini, tidak mungkin dirubah suatu hari, tidak mungkin dirubah sama si orang tua karena alasan tertentu. Kan apalagi hal itu hal yang sangat-sangat riskan lah ya, hal yang sangat-sangat berdosa lah gitu ya. Gak mungkin kan sama kita yang tadinya dilarang sebagai seorang tua, terus tiba-tiba satu hari ya udahlah terserah kamu, atau kita bilang ya udah mama izinin kamu melakukan ini, kan itu gak mungkin nih kita sebagai orang tua, apalagi sebagai Tuhan sudah mengharamkan, kenapa tiba-tiba Tuhan menghalalkan kembali itu. Nah terus yang membuat saya kembali meragukan agama Kristen, saya masih punya dulu Alkitab dari almarhum papa saya. Dan saya juga punya Alkitab baru, keluaran baru. Dan banyak ayat-ayat yang dimana kok ini di sini begini, kok ini begini ya. Di Alkitab lama begini, di Alkitab baru begitu. Dan semakin lama semakin mengecil Alkitab tuh gitu, semakin pendek. Jadi semakin kok aneh ya bagi saya gitu. Mungkin saya nggak ingat ayat-ayatnya apa saja, tapi pada saat saya membaca di Alkitab lama seperti ini, di Alkitab baru seperti ini gitu. Banyak perubahan. Kenapa saya meyakini agama Islam? Dari awal agama Islam saya punya Al-Quran turunan dari neneknya almarhum suami, sampai Al-Quran yang baru yang saya belikan buat anak saya, tidak ada perubahan gitu. Apa? Makanan. Ya itu saya nanya ke adik saya. Adik saya agama Kristen kan. Dia pelayan di gereja, dia cuman menjelaskan kan udah dirubah lagi Kak ke Perjanjian Baru. Hanya dari situ, dan saya nggak pernah diskusi lagi sama orang-orang lagi, tapi itu membuat saya yaitu tadi ragu. Saya sendiri akhirnya mencari ayat-ayat tentang babi itu, saya nggak dapat nih kebenaran bahwa babi itu dihalalkan gitu, babi itu dihalalkan kembali gitu. Saya tidak mendapatkan itu. Pernah sempat nanya sama orang gereja gitu, mau sama Miknya ya, maaf ya banyak gangguan. Pernah nanya sama orang gereja itu, pendeta atau apa namanya, suster atau apa, atau siapa, tentang keyakinan ibu bahwa wah ini kayaknya tentang babi atau tentang apa, ini nggak benar atau apa gitu? Enggak. Diskusi sama adik aja? Diskusi sama adik, dan saya mencari tahu sendiri di Google, saya mencari tahu sendiri di YouTube, dan mungkin memang dari situ hikmahnya ya, hikmah yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada saya untuk saya kembali menganut Islam. Yang ibu senang dari agama Islam itu ketika masuk agama Islam itu apa, Bu? Kan bukannya agama Islam itu repot, Bu. Kalau agama sebelumnya kan seminggu sekali. Ya. Kalau sekarang kan 5 hari sekali. Apalagi waktu subuh loh, Bu. Betul. Nah, itu gimana coba, Bu? Jelaskan ketika pengalaman ketika masuk Islam. Nah, pas masuk lagi Islam memang berat juga sih bagi saya. Berat juga karena harus masih panas, tunggu sebentar. Biarkan dingin dulu ya. Karena banyak doa-doa, banyak apalagi sebagai seorang muslimah ya, seorang perempuan Islam itu kan
harus berkerudung, harus menutup aurat seperti ini seperti itu. Awalnya juga masih buka tutup nih aurat gitu ya. Dan baca doa ini doa itu. Tapi lama-lama membuat saya berpikir, oh iya, seperti itu, balik lagi seperti seorang ibu kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya. Saat kita mau meminta sesuatu kan nggak mungkin kita ngomong sekali ya. Dan kita minta agar nggak mungkin dikasihnya kue gitu kan. Kan di Islam tuh ada doa makan, doa semuanya kan beda-beda gitu. Beda dengan agama saya yang dulu kan. Kita bisa mengucapkan doa apapun lah itu, dimanapun. Bahkan mungkin di dalam kamar mandi pun boleh berdoa kan. Kalau di agama sebelumnya kan boleh mengucapkan nama Tuhan, boleh sambil menyanyikan lagu-lagu rohani gitu kan. Nah, ada larangan kan kalau di agama Islam. Itu membuat saya berpikir, oh ya benar ya. Karena di kamar mandi, ruang yang kotor, di mana kita buang hajat, di mana kita buang hajat kecil, hajat besar, kita mandi, kita membersihkan diri. Kenapa di Islam tidak boleh? Kenapa di agama yang lain boleh? Itu membuat perbandingan lagi nih buat saya gitu, membuat perbandingan lagi buat saya. Terus saya pernah gini, satu hari saat itu mungkin keislaman saya belum betul-betul, dan sampai sekarang juga mungkin belum ya. Saya sangat-sangat membutuhkan sesuatu lah. Dan pada saat itu saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya sholat, saya berdoa. Baru saya selesai mengucapkan amin dengan benar-benar meminta gitu sama Allah. Langsung ada telepon berdering. Terus dari telepon itu menyelesaikan permasalahan saya yang saya butuh saat itu juga gitu. Itu membuat saya tambah, oh iya ya, ini kuasa dari Allah gitu. Ini kuasa dari Tuhan, kuasa yang nggak mungkin manusia bisa. Saya nggak ada ngomong nih ke manusia yang ini, ke orang yang ini nih, saya nggak ada cerita tentang permasalahan saya. Tiba-tiba dia menelpon saya, dia memberikan solusi atas permasalahan saya gitu. Ini kan kuasa dari Tuhan ya, kuasa dari Allah ya, bukan tergugahnya hati manusia. Itu kan bukan karena keinginan hati, kalau bukan dari sang pemilik gitu. Itu membuat saya tambah lagi nih keyakinan saya, dan alhamdulillah dari dukungan suami juga, selalu terus nonton kajian-kajian juga di YouTube, di TikTok gitu kan. Banyaknya macam-macam ya, dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad juga. Itu membuat saya tambah, oh iya ya gitu. Jadi apa Bu, Deborah itu bukan suku Batak ya? Bukan. Nanti jelasin dari Alkitab gitu. Ya. Ini juga dari Tionghoa juga bisa dijelasin. Silakan. Ya, nama Deborah itu sendiri papa saya ambil dari Alkitab, dan saya sempat mencari tahu tentang nama Deborah itu. Menurut dari Google nih, nama Deborah itu adalah nama seorang nabi. Tapi masih diselidiki betul tidaknya ada nabi yang bernama Deborah di agama Kristen itu. Nah, itu tuh tambah lagi membuat saya gini, loh kok gini ya? Ya nabi itu kan sudah pasti jelas kan keturunan-keturunannya tuh jelas gitu. Kalau di Islam kan udah ada dari Muhammad binti gitu kan, udah jelas gitu kan. Ini tentang kesahannya nama Deborah ini adalah nama nabi, tapi di dalam kurung itu tapi masih diragukan gitu. Toh ada ya nabi yang masih diragukan di agama Kristen gitu ginian. Sementara kalau di agama Islam kan semua nabi sudah jelas. Cuman memang ada nabi yang lebih terkenal, kalau ke bahasa sekarang ya, lebih terkenal, dan ada nabi yang mungkin di belakang layar nih gitu. Itu membuat saya aneh ya nih agama nih gitu. Ketika masuk Islam dan ibu udah benar-benar sekarang pakai hijab, gitu ya, udah pakai, masya Allah udah semakin satu. Itu respon keluarga gimana ketika ibu masuk Islam? Adalah beberapa respon dari keluarga yang juga kalau bahasa Indonesianya ya, ya gitulah. Mungkin terlalu berlebihan lah ya, kalau untuk bahasa Indonesia terlalu berlebihan gitu. Tapi emang awalnya juga saya masih buka tutup, tapi membuat
semakin hari membuat saya semakin takut. Takut karena saya berpikir itu semakin perempuan membuka auratnya semakin membuat kaum laki-laki ya menarikkan perhatian. Dan saya juga saya menonton satu cerita tentang seorang perempuan, dia sedang berjalan di tengah malam, dia memakai kerudung, memakai pakaian tertutup, menutup auratnya, melewati tiga, kalau tidak salah, 3 orang para perampok lah ya. Dia ngelewatin, aman, nyaman gitu. Terus tiba-tiba di belakangnya dia ada juga satu perempuan. Nah, perempuan ini tidak berhijab dan sampai akhirnya dilakukan pelecehan. Nah, si perempuan yang berhijab ini bertanya kepada jadi saksi kan, bertanya kepada 3 perampok itu, kalau nggak salah 3 deh, kenapa tidak saya, karena saya yang lewat duluan, karena kamu ada yang menjaga. Itu membuat saya, oh iya ya, berarti memang benar ya, perempuan memang harus menjaga dan menutup gitu. Dulu ketika masih agamanya bukan Islam, pernah mendapatkan informasi atau Islamofobia, kok Islam itu harus, Islam itu begini begitu, atau pernah didoktrin nggak sama? Enggak sih, kalau aku enggak, karena memang di agama Kristen dulu aku tuh tidak pernah membahas tentang Islam ya. Jadi kalau bisa dibilang masing-masing lah gitu. Memang kebetulan orang tua juga pendeta, papa mama tuh pendeta, tapi tidak pernah mempermasalahkan agama ini begini, agama ini begini, agama ini begitu. Karena bagi orang tua itu agama ya udah bukan untuk diperdebatkan gitu, bukan untuk saling menyalahkan satu sama yang lain gitu. Gimana pendeta? Sekarang masih aktif? Kalau papa kan udah meninggal, mama udah meninggal. Adik kemarin ini melanjutkan, tapi karena nikah dan punya anak, akhirnya terhenti nih sekarang gitu. Bukankah kalau misalkan anak keluarga pendeta itu atau pendiri gereja, ketika ada anak yang masuk Islam itu sebuah aib, Bu? Nah, kebetulan itu ya mungkin ya, tapi kebetulan pas saya masuk Islam itu orang tua sudah nggak ada. Gitu, orang tua sudah nggak ada, mama papa sudah nggak ada dari saya SD, masih SD. Di mana, Bu? Pendeta di mana, di gereja mana? Di gereja Betel di daerah Maranatha, Cilaki. Ya, di situ. Jadi kecil dulu sering-sering ke gereja. Oh, rajin banget. Kalau bisa dibilang, saya itu dulu kecil sama papa selalu disuruh menyalin Alkitab. Ya, menyalin Alkitab. Makanya pas saya kembali lagi masuk ke agama Kristen, saya balik lagi dong, balik baca kan. Iya, baca lagi gitu, baca lagi setiap hari baca lagi. Memang pas pada saat masih ada papa, dan bahkan sampai papa meninggal pun saya kan dididiknya sama keluarga dari papa, kan semuanya pendeta ya kebetulan. Itu tiap hari kerjaannya kalau pulang sekolah selesai ngerjain PR dan lain sebagainya, kita menyalin Alkitab nih. Kita menyalin Alkitab, menyalin lagi ayat-ayat di Alkitab, sampai kalau kata Islamnya mah hatam, balik lagi, hatam, balik lagi, hatam, balik lagi. Cuman mungkin pada saat itu saya masih kecil juga, masih ya udah nyalin aja gitu, baca aja, nggak menyerapi gitu, nggak. Sampai akhirnya pas saya udah punya anak, baru pas saya baca membuat keraguan itu yang tadi saya ceritakan. Ya gitu. Sekarang kalau ikut kajian-kajian gimana, Bu? Ada pembinaan kah atau ikut majelis taklim atau apa? Nggak ada sih kalau pembinaan. Saya cuman dari teman-teman juga, dari teman SMA di Al-Latif. Iya, Masjid Al-Latif Bandung. Tapi saya juga sekarang karena udah jauh jadinya kurang ke sana. Baik, Bu, alhamdulillah ini mungkin sebagai rangkaian cerita sudah bisa kita serap ini menjadi ladang dakwah Ibu. Nah, sebelum ditutup, ini kan yang nonton mudah-mudahan ada juga yang orang pengen dapat hidayah ya, mau menjemput ya. Udah dapat hidayah tapi belum dijemput juga ada. Ada orang yang Islam dari lahir juga ada. Betul. Barangkali Ibu punya pesan-pesan kepada mereka gitu, atau nasihat, nggak apa-apa. Ya, untuk sahabat ngaji cerdas,
untuk yang sudah Islam ataupun mungkin para penonton di sana yang masih di luar Islam. Saya sendiri pun mungkin dengan cerita saya tadi, kok Islam Kristen seperti kayak tidak punya pendirian ya. Tapi itulah proses dari, kalau nggak kayak gitu mungkin juga sekarang Islam saya berantakan. Kalau nggak ada proses seperti itu juga mungkin sekarang Islam saya amburadul, bisa dibilang gitu ya. Semua hidup butuh proses, tapi kita tetap harus punya pegangan. Di dalam setiap proses kita ada jatuh, ada bangun, ada jatuh, ada bangun, tapi kita harus tetap punya satu pegangan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hambanya yang mau belajar. Bahkan semakin kita belajar, semakin Tuhan kasih hati yang ringan untuk sholat, untuk ngaji mungkin ya, dan untuk yang lain-lainnya seperti mungkin ke masjid dan lain sebagainya. Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan jalan yang kemudahan gitu untuk umatnya yang mau, apalagi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada satu lagi Bu, bisa ini titipan dari saya supaya Ibu yang menyampaikan. Kalau yang Muslim silahkan baca Al-Qurannya, kalau yang Kristen silahkan baca Alkitabnya. Iya. Sedikit aja. Iya, untuk para sahabat ngaji cerdas, jangan lupa untuk para Muslim, kita jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran, mengaji, apalagi untuk yang orang tuanya udah nggak ada ya, seperti saya, karena hanya dengan mengaji itulah kita dapat meringankan siksa kubur para orang tua kita, dapat mengangkat derajat orang tua kita di alam kubur. Dan bukan hanya itu, dengan mengaji diniatkan kepada orang tua, kita juga sebagai anak-anaknya mendapat pahala. Dan anak-anak kita yang saya rasakan pribadi, anak-anak saya hanya ngaji, ini anak saya umur 2 tahun setengah, dia udah bisa mengikuti. Dan alhamdulillah ada sebagian ayat yang sudah bisa dihafal. Dan kalau untuk sahabat ngaji cerdas di luar Islam, baca kitab, karena di Islam juga tetap kita juga harus membaca yang namanya Alkitab dan Kitab Taurat ya. Baca dan serapi dan pelajari apa makna dari setiap kata-kata yang ada di Alkitab itu sendiri. Jangan hanya asal baca. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Doni Irfan. Saya pengajar dari Pesantren Indonesia Berkah di bawah naungan Yayasan Indonesia Berkah yang menaungi bidang pendidikan dan kemanusiaan serta sosial. Pesantren kami atau yayasan kami memiliki program yang sangat holistik. Di antaranya adalah penguatan ulumul syariah, ada iman, kemudian juga ada penguatan bahasa, ada 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Mandarin. Kemudian selain itu juga kami memiliki program di bidang IT. Salah satu contohnya adalah program coding dan juga digital marketing. Selain itu juga kami memiliki program dalam membina mu'alaf khususnya. Karena berdasarkan data pada tahun 2020 kurang lebih ada sekitar 50.000 mu'alaf di Indonesia. Itu artinya setiap tahun terdapat 3.625 mu'alaf yang mengucapkan syahadat di Indonesia. Dan tentunya itu adalah tantangan dan ancaman bagi para mu'alaf kalau tidak ada yang membina dan mengayomi mereka untuk menjadi muslim yang kafah, maka di sini Indonesia Berkah hadir dalam mewujudkan itu. Kemudian kami juga di sini memiliki keterbatasan terutama di pengelolaan pesantren, karena kami di sini sudah alhamdulillah mencapai ratusan santri, tapi kami masih terkendala di fasilitas. Kami memiliki 4 pondok, tetapi itu dalam status penyewaan dan itu belum sepenuhnya kita bayar. Untuk itu kami mengajak sahabat ngaji cerdas untuk berkontribusi dalam pemenuhan prasarana pondok pesantren serta prasarana program pembinaan mu'alaf. Bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi, silahkan salurkan melalui rekening 7203532444, rekening BSI atas nama Yayasan Indonesia Berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.